Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Pak Darsono, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Citra Mas, dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Sudah lama saya datang sini. Kalau mengingat perjalanan masih luar biasa, dari semangat dari bapak-bapak yang mengawali. Alhamdulillah masjidnya cantik, ya, estetikanya juga mengena, sehingga menarik bagi kita jamaah untuk tajil salat di masjid. Masya Allah, moga-moga masjid ini tetap ramai, diramaikan dengan hal-hal yang positif, diramaikan dengan membina umat. Ya, semoga ibu-ibu yang amat berperan di dalam pembinaan rumah tangga sakinah sangat menentukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan kalau sudah ibu-ibu yang bergerak, insya Allah bapak-bapaknya bergerak kabeh. Segera bangunkan ayah, kita sholatnya, apalagi bisa sholat tahajud malam, karena kita mengajar juga salah satu doa kita diterima. Kemudian istighfar kita diterima. Baiklah, pembinaan keluarga ini memang sangat penting, sangat penting. Harapannya tidak lain adalah orang soleh wasoleh. Kesalehan zuriyah kita itu bukan hanya kesalehan yang sifatnya duniawi. Kelihatannya wah segala-galanya serba ada, tapi itu bukan ukuran di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ukuran kita bagi umat Islam itu di dunia hasanah, itu yang bisa mengantarkan kita kepada wa fil akhirati hasanah. Mengapa demikian? Iya sih. Nah, kita ini kan ketika hidup di dunia ini kan ibarat nyawa kita ini. Nah, nyawa kita itu tentunya harapannya nanti menunggu panen di akhirat. Jadi ketika kita melihat seseorang ya diberikan lebih daripada yang lain tentang masalah rezeki, yang lain-lain pokoknya, tapi mereka ada orang-orang religi, ya, orang-orang religi. Ukuran kebaikan seseorang itu bukan diukur oleh duniawi sekali lagi, tapi teman kita ini ya harus terukur juga dengan batinnya kita, karena kita punya dua hal, ya, zahir batin. Bidang studi, dari sekian banyak bidang studi yang mereka pelajari, yang diajarkan oleh guru-guru mereka,
itu ada beberapa bidang studi sifatnya bukan ilmu yang ditransfer, tapi bagaimana ilmu itu supaya dikembangkan terus untuk kajian-kajian yang tentang alam. Tafakkaru fi khalqillah. Di sana tafakkaru fi khalqillah itu nyata, masya Allah. Di sana tempat praktek pertanian, tempat praktek yang namanya keterampilan terus digalakkan, terus digalakkan. Salah satu yang masih hangat dalam ingatan saya, mengajarkan anak-anak itu supaya kreatif dan berpikir. Bagaimana dia berpikir? Gini, ada gambar apartemen. Gambar apartemen itu yang satu gede, gede sekali. Yang satunya lagi kecil. Karena bisa tenang terbina namanya kasih sayang ayah ibu. Kemudian ke depan nanti kalau sudah usia baru kita akan mendapatkan rahmatnya. Nah, pembinaan keluarga mawaddah, sakinah mawaddah warahmah ini memang tidak sebatas membalik tangan. Jadi dalam acara-acara sakral, acara-acara pernikahan itu, kalau saya mendapatkan dapatkan ilmu dari para kiai ini kok putra putrinya kok pintar-pintar, cerdas, ganteng. Oh, jadi rupanya ada resep. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra putri mau menikah, saya kasih resepnya. Tujuannya adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah. Iya. Jadi ketika melamar itu pun sudah ada tatanan syariah. Ada tatanan syariah. Memang ya dibolehkan dalam syariat. Seorang perempuan yang akan dipersuntik itu kita bisa menanyakan mungkin kepada teman dekatnya, itu si Aminah bagaimana sih kalau jadi istri itu cocok pada? Iya, kalau cantiknya boleh. Cocok banget sama ganteng, dia cantik. Iya, tapi cantik kan tidak sebatas fisik, cantik juga akhlak. Oh, itu anak masya Allah, nggak kemana-mana sih orang saya. Iya, orang tuanya memang streng. Kalau mau kemana nak? Mau sama siapa? Sama si Andri. Nggak mau mana ya? Iya, patuh. Cocok sekali. Nah, ini bisa dikembangkan cocok. Nah, terkadang saya tanya, pacarannya lebih lama daripada jodohnya. Pacaran tahunnya, jodohnya seumur jagung. Ya nggak tahu apa soalnya. Itu tingkat khidbah. Jelas orang tuanya, jelas keturunannya, jelas agamanya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika gerak cepat akad nikah, mobil nikah wa tazwijah bil mahdil mazkur itu bahasa Arab. Ya. Nah, ketika selesai akad nikah ini, ya, itu ketika suami yang sudah halal menjemput istrinya di kamar, ketika dia musafahah, ya, suami membaca barakallah likul wahidin binna fi shahibi. Suami kecup dahi istri, ya, sambil dipegang kepalanya, ya, barakallah likul wahidin binna fi shahibi. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian
Yang kedua bacaannya waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kemudian istri baca apa? Istri baca inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini ceritanya Nabi Shu'aib, kedua putrinya mengharapkan kepada ayahnya sudah sembuh Nabi Shu'aib, ayah, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah dia yang kuat dan bisa dipercaya. Nah, itu doanya luar biasa, yang sangat sakral, ya. Ini proses, ini item-item yang nggak boleh dilupakan. Nah, selain itu juga ketika setelah itu berdoa sesuatu, ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepada kejelekan watak dia, kebaikan watak daripada istriku. Aku mohon perlindungan darimu ya Allah, kejelekan watak daripada istriku. Nah, luar biasa. Yang barakallah itu artinya moga-moga Allah memberkahi masing-masing di antara kita, ya, dengan pasangan. Mohon keberkahan. Ini, ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak punya putra-putri yang mau nikah, itu nanti di sosial diterapkan, insya Allah, dalam rangka mengawali pembinaan rumah tangga. Bagaimanapun orang tua punya kewajiban untuk jalan tersebut, ya, jalan tersebut. Jadi memang nggak bisa bin salah bin. Inilah pembinaan. Ya. Kemudian memang ada 4 kebahagiaan seseorang itu. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu shalihatan. Istrinya salehah, ya. Yang pertama. Kemudian wa auladuhu abraran, putra-putrinya baik-baik, ya. Wa auladuhu wa khulatahu shalihin, lingkungan teman dekat itu baik, ya, baik. Kemudian wa ayyakuna rizquhu fi baladi, dia dapat rezeki, dapat pahala dari Allah di mana dia berada. Itu bahagia. Istri soleh, anak yang soleha, lingkungannya, pertemanan baik-baik, dia kerja di mana dia berada. Ini kebahagiaan. Ya, tapi Bapak Ibu, ketika kita, ya, katakan punya harapan untuk merawat anak-anak kita, putra-putri kita ini, ya, kita memang harus, lingkungan kita juga harus mendukung, ya, mendukung. TV itu yang punya tayang, yang menayangkan yang nggak sehat itu harus dibatasi betul. Nah, inilah yang perlu ibu-ibu majelis taklim, bagaimana kita ini punya anak-anak, ya, anak-anak kita kadang berteman dengan ada zahir, ada batin, ya. Allah itu senantiasa mengilhami pada diri kita. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhami tentang hal-hal yang fujur, yang tidak baik, wa taqwaha, dan ketakwaan. Ketika pembinaan itu lebih dominan yang fujur, yang tidak baik, yang selalu mendorong kepada hal-hal yang negatif, itulah yang akan ada nanti, ya. Tetapi apabila kita ini pembinaannya lebih banyak yang positif, itulah yang akan muncul. Masya Allah. Ketika kita lihat lingkungan masyarakat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kalau keluar pun nggak keluar rumah pakai celana panjang, tutup Allah. Kadang ada juga keluar dari rumah itu pakai kaos kutang, celana pendek, ya. Itu juga akan mewarnai anak kita, ya. Sadarilah, bangun prinsip ketika kita keluar rumah, kita ketemu ajnabiyah, orang yang
bukan mahram, kita harus tutup aurat. Biar nggak tidur anak-anak. Ya. Apalagi ibu-ibu belanja, alasannya belanja kok ngurung dress kok. Itu juga nggak bagus. Ya. Jadi bagaimanapun, ketika kita keluar kemanapun, apapun saja, kita tunjukkan Islaminya. Ini termasuk pembinaan lingkungan yang harus kita upayakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kemudian kita mengenal Allah, kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Karena Allah itu begini. An-qabulil Quran, kita menerima Quran itu memuat segala macam perintah, larangan. Ketika kita dihadapkan dua pilihan, ini yang diperintah, ini yang dilarang. Ketika kita mungkin mau melakukan yang dilarang, ini larangan Allah, itu iman kita kepada Allah. Ini larangan Allah, harus ngomong begitu. Ya, ini larangan Allah. Saya dengan anak santri begitu. Kamu, ya, semua dari orang tua setiap bulan untuk makan, untuk jajanmu, untuk sambut odolmu, ya. Kamu, ya mungkin kirimannya telat, ya, kiriman telat. Ketika kiriman telat dari orang tua, kena jauh dan sebagainya, temanmu itu dehek. Di lemari temanmu ada macam-macam, ada roti, ada susu, ada macam-macam apa yang menarik. Ketika kamu melihat dan aku sudah lama punya jajan, telat orang tua itu. Ketika buka, ada ini, bapak kesempatan. Ingatlah, ketika kamu mengambil peluang Allah, jangan Allah harus begitu kepada anak. Apa saja. Jadi ketika di situ kita dihadapkan oleh larangan Allah, kita harus hindari jauh, luar biasa. Jadi itu salah satu kita mengenal kita berat. Namun ibu-ibu yang berbahagia, ya, semua itu tidak bisa terlepas daripada doa orang tua. Ketika kita berdoa harus disertai amal nyata, ya. Harus disertai amal nyata. Kalau kita mungkin di Indonesia ini ada saat-saat kita berdoa yang dikabul Allah, ya, ada tempat-tempat yang dikabul Allah. Tapi kita di Indonesia ini lebih banyak saat kita berdoa itu dikabul Allah, ya. Di antaranya adalah orang yang dizalimi itu doanya dikabul. Ada doa lain, Allahumma atini kita biyadini wala tu'tini kita bisimani hasibni sampai yasin. Ya Allah, berikan catatan hidupku di tangan anakku. Jangan kau berikan di sebelah kanan diriku. Ketika basuh kaki, Allah masabit qadami ala sirat ma'adam ibadika salihin wa a'udzubika alla tasila qadami ala sirat. Basuh kaki kiri, ya Allah, jangan kau berikan dunia supaya kau berikan hamba-hamba yang munafik. Nah, kalau sudah begitu, mengapa ada beda ketika basuh kepala itu masuk cukup dosa, tapi basuh tangan, basuh kaki itu basuh itu mengalirkan air, ya, dengan membasuh sebanyak mengalirkan air itu basuh. Ya makanya di situ kalau kita ini ada keluar masjid. Oke, ruang wudhunya Mbak. Iya. Ruang wudhunya di depan wudhu, kemudian ada kaki, ujungnya kan ke belakang, jadi kaki begini. Enak ini. Oh, ini ini. Bersih.
sampai didoain, Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim ma'ada ibadika salih. Ya Allah, tetapkan kakiku ini bersama atas siratal mustaqim bersama hamba-Mu yang saleh. Kaki ini Allahumma as'aluka alla tajilla qadam ala sirat. Ya Allah, tetapkan kakiku ini ya atas siratal mustaqim. Dan insyaallah ya kita betul ya. Jangan begini, kita kajiannya harus intens ya. Kita memperbaiki sholat kita ke anak-anak juga. Kami di pesantren juga sudah kita ajarkan seperti ini. Kalau ya, itu tadi harus kita evaluasi ibadah kita, terutama sholat kita supaya betul-betul berfungsi. Itu tadi dalam rangka pembinaan keluarga sakinah ya. Insyaallah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ibu-ibu betul-betul menjadi benteng penggerak pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Kemudian supaya ke depan anak-anak kita ini betul-betul umat Islam, ke depan pembinaan anak-anak kita dengan baik menjadi pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Kami Bapak Ibu di Batam terutama ya, komitmen kami ingin punya anggota dewan betul-betul ya fungsi sebagai wakil kita, berfungsi sebagai wakil kita ya, tahu apa kebutuhan masyarakat. Kepingin sekarang ini di Batam itu 30 berapa bandingannya itu ya lebih banyak dari kami. Mereka sudah 30 porsi bersama 30 orang. Masya Allah, kita umat Islam kasus-kasus yang